Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Salam Touch Channel yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita sebagai sebaik-baik makhluk. Dan Allah menginginkan kita bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Atau biasa orang katakan bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kita ini bahagia. Dan kebahagiaan ini akan datang apabila kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hadirin yang mulia, saya akan tunjukkan satu ibadah yang sangat tinggi. Dan kalau kita fahami ini, maka kehidupan ini akan jadi baik. Cuma banyak orang yang sudah melakukan ini ibadah, tetapi tidak menemukan bahwa ada pesan inti di situ yang harus menjadi perhatian bagi kita. Bahkan ada ayat dalam ibadah itu, kalau kita baca dan kita renungkan, itu bisa akan memberikan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ini harus kita usahakan agar itu betul-betul wujud dalam diri kita. Hadirin yang mulia, satu ayat saja dalam surah yang wajib kita baca di dalam salat ini, kalau itu kita kerjakan, maka insya Allah kita akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Hadirin yang mulia, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca itu, ada ayat itu, ayat pertama mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Ini saja satu ayat kita pegang kuat-kuat, enak kita menjalani hidup. Apa maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin? Artinya segala puji itu hanya milik Allah. Tapi apa sih maksudnya? Disinilah yang banyak orang kurang paham. Yang dimaksudkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, artinya pujian sanjungan itu hanyalah milik Allah. Dan kalau Allah ingin bahagia dalam hidup, maka dia harus menghilangkan, mencabut dalam dirinya keinginan untuk dihormati, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dipuji. Karena ini adalah milik Allah. Dan siapa yang mengambil milik Allah, pasti akan susah dalam hidupnya. Jadi pujian sanjungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya akan tunjukkan bukti, hadirin yang mulia, bahwa kalau kita betul-betul melaksanakan ini, ada sifat ini, memahami ini, dan kita pakai dalam kehidupan kita, kehidupan ini akan nikmat. Coba kita bayangkan. Kalau satu saat, kita meninggalkan rumah, dalam posisi hati tidak mau dihormati, tidak mau disanjung, tidak mau dipuji. Enak itu kita menjalani. Kita ketemu dengan orang ada yang puji, alhamdulillah. Tidak ada yang puji, tidak jadi masalah. Dan biasanya kita susah ini, kalau kita mau dipuji, saya kasih contoh sederhana saja. Ketika misalnya mau lebaran orang, mau Idul Fitri, itu kan kadang-kadang ada orang ganti semua kursinya, ganti semua ininya, hordenya dia ganti. Ketika ada orang datang, wih, bagusnya ini rumah Pak, bersih semua ini. Dia bilang memang bersih dalam hatinya itu, tapi itu semua barang aku cicil saja. Jadi dia setengah mati untuk membuat orang enak, sementara dia sendiri dirinya susah. Untuk apa itu? Karena dia mau disanjung, mau dihormati dan dipuji. Inilah sumber malapetaka. Jadi kalau kita mau enak menjalani hidup, cabutlah keinginan untuk dihormati, disanjung dan dipuji. Kehidupan ini akan nikmat dan murah. Kita memakai apa adanya saja sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau kita memakai seperti itu, tidak terlalu mahal biayanya. Biasanya itu biaya yang mahal itu karena kita mau dihormati, mau disanjung, dan mau dipuji. Nah, hadirin yang mulia, kemudian kita lihat dalam ibadah salat tadi ini, diawali dengan Al-Fatihah. Mari kita lihat kepada penutupnya, tahiyat. Karena kedua-duanya ini adalah rukun. Kapan Al-Fatihah tidak dibaca, enggak sah salat. Kapan tahiyat tidak dibaca, tahiyat akhir, tidak sah salat. Mari kita lihat apa di situ tertulis. At-tahiyatu, mubarakatuh, salawatu, thayyibatu, lillah. Lagi-lagi Allah mengingatkan, wahai manusia, sungguhnya penghormatan, salawat, sanjungan milik Allah semuanya. Jadi di awal salat Allah mengingatkan, di akhir salat pun Allah mengingatkan bahwa wahai manusia, sebenarnya kau tidak punya hak untuk disanjung. Semua sanjungan, pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sekali lagi
mengeluarkan dari diri kita keinginan untuk dihormati, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dipuji, maka kita akan merasa nikmat dalam menjalani hidup ini dan kehidupan akan murah, tidak terlalu membebani, dan kita akan enjoy dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini karena sudah tidak ada beban. Karena kita tidak mau dihormati, tidak mau disanjung, dan tidak mau dipuji. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini mengantarkan kita untuk menikmati kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.